Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Wildani dari kelas BC243 dengan nomor NIM 24040751142. Dan di sini saya akan membahas tentang perubahan wujud benda. Tapi sebelum itu, apakah kalian pernah melihat membiarkan sebuah es batu dan membiarkannya di luar suhu dingin dan kalian kembali setelah 30 menit kemudian? Lalu apa yang terjadi pada es tersebut? Ya, tentunya akan mencair. Kenapa? Karena ternyata itu adalah termasuk perubahan wujud benda dari padat ke cair. Kenapa sebuah perubahan wujud benda itu ada? Ya, karena terjadi proses penyerapan atau pelepasan kalor panas yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan suhu atau tekanan, sehingga partikel-partikel dalam benda itu bergerak dan berdekatan secara berbeda, dan yang mana nanti menghasilkan perubahan fase benda. Jadi di sini ada 3 benda yang bisa menjadi perubahan wujud benda. Yang pertama itu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Adapun ciri-ciri pada benda padat, yang itu pertama, bentuk dan ukurannya selalu tetap. Nah, yang kedua itu ketika dimasukkan ke suatu tempat tidak mengikuti wadah. Jadi, ketika dimasukkan suatu tempat dia tidak berubah-ubah bentuknya. Terus adapun benda cair, ciri-cirinya yang pertama itu bentuk perubahan mengikuti bentuk wadah. Terus yang kedua, dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi ciri-ciri benda cair itu bisa mengalir dari atas ke bawah dan juga bisa mengikuti bentuk wadahnya. Terus yang ketiga itu ciri-ciri benda gas. Yang pertama itu bergerak ke segala arah, dan yang kedua bentuknya perubahan mengikuti bentuk wadah. Jadi ciri-cirinya itu dia bisa bergerak ke seluruh ruangan dan juga bisa berubah dan juga bisa mengikuti bentuk wadahnya. Adapun perubahan wujud benda, yang pertama itu ketika cair ke padat itu bisa membeku, seperti contohnya air yang dimasukkan ke dalam kulkas, yang dimasukkan ke dalam freezer itu dapat membeku dan bisa menyesuaikan bentuk wadahnya. Terus yang kedua, padat ke cair itu bisa mencair, seperti contohnya ada lilin. Nah, lilin ini awalnya dia itu berbentuk padat, dan lalu ketika api dinyalakan dia bisa mencair, dan lama-kelamaan dia itu akan habis. Terus yang kedua, padat ke gas, menghasilkan mengkristal. Ini contohnya ada gula, dan gas ke padat itu bisa menyublim. Menyublim itu dari contohnya ada kapur barus, dan yang ke gas ke cair itu bisa mengembun. Mengembun seperti ini, yang ketika setelah dikeluarkan dari kulkas minuman berkaleng, dia akan mengembun, menghasilkan embun di kalengnya. Dan dari cair ke gas itu bisa menghasilkan menguap. Contohnya seperti ini, ketika contohnya ada contohnya ada teh panas, ketika disajikan dan ditutup lalu tidak lama kemudian dibuka, dia akan menguap, menghasilkan uap-uap karena dia terlalu panas di dalamnya. Adapun contoh-contoh benda padat itu yang pertama ada batu bata, ada kayu, ada batu, es batu, besi, dan juga plastik. Lalu yang kedua ada benda cair, contohnya seperti air, minyak, bahan-bahan kimia, sabun cair, cat, dan juga madu, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga itu contoh dari benda gas.
Yang pertama itu ada balon udara, yang ketiga uapnya air mendidih, dan yang keempat itu gas LPG, kelima ada asap. Oh, ini tadi tidak masuk ya. Dan yang terakhir itu ada korek pemantik. Jadi dengan adanya materi perubahan wujud benda, kita dapat mengetahui bahwa perubahan wujud benda itu tidak hanya dibahas, tidak hanya diceritakan di buku paket saja, tetapi sudah biasa terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Seperti contohnya ketika es batu dimasukkan ke dalam air, yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu, dan itu sudah pasti biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Dan juga ada lilin yang ketika dipanaskan dia akan mencair, dan salah satunya juga adalah pakaian kita yang ketika dijemur itu akan mengalami kering. Nah, jadi itu adalah contoh perubahan nyata yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita, dan dengan adanya pengetahuan ini bisa membantu kita lebih memahami peristiwa di sekitar kita dan bisa membuat kita lebih mudah menjelaskan apa yang terjadi pada benda-benda tersebut. Jadi mungkin itu saja materi dari saya tentang perubahan wujud benda. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam saya menjelaskan.